Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di subuh ini kita mari pertama membaca Fatihah dulu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, para ulama, para masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Sumaid bin Ajlan radhiyallahu taala anhu. Kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Sumaid bin Ajlan As-Siqat Ibn Hibban. Beliau ini termasuk ulama yang siqah. Siqah ini apa? Siqah ini yang adil, dobit, yang berhak atau diakui kejujurannya, kesolehannya, dan apabila meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, ada hadis Rasulullah di situ ada Sumaid bin Ajlan, dan hadis ini berarti ketika rawi-rawi yang lain juga orang yang siqat, maka dia adalah hadis yang sahih. Jadi orang yang betul-betul diakui kesolehannya, kejujurannya, terus juga tentang masalah hafalannya. Min kalamihi, termasuk di antara hikmah-hikmah kalam beliau yang pertama yaitu badiru bisihati as-saqama. Cepat-cepatlah beramal ketika sehat sebelum datang sakit. Badiru abis-sihah as-saqama. Jadi waktu sehat ini banyak-banyak amal. Nanti kalau udah sakit tak bisa seperti waktu sehat. Karena kalau waktu sehat ini untuk senang-senang, jalan-jalan. Waktu sakit tidur-tiduran di kasur. Terus kapan amalnya? Sehatnya buat senang-senang, sakitnya buat tidur-tiduran. Terus amalnya nggak ada. Badiru bisiha as-saqab, waktu sehat amal yang banyak. Ketika tidur di kasur nggak bisa udzur, itu dapat pahala seperti keistiqomahannya waktu sehat. Wabil faraghi sughla, dan cepat-cepatlah ambil kesempatan untuk ibadah di waktu lapang sebelum datang waktu sibuk.
Waktu lapang, yuk mumpung kosong, yuk jalan-jalan, jalan-jalan lah sana sini santai. Habis itu sibuk, katanya suruh pengajian, aduh sibuk nih, taklim sibuk ini, baca Quran sibuk nih, zikir sibuk nih, haji sibuk, sibuk semua. Kemarin waktu tak sibuk, waktu kosong tak nak pergi, tak nak baca. Sekarang dah sibuk aja, sibuk ini. Kapan amalnya? Jadi amal itu sering dijadikan hanya sebagai kalau tak sibuk. Kalau tak sibuk, kalau lagi sibuk jadi tak mau beramal. Kalau tak sibuk taklim, maksudnya tunggulah nanti, sekarang lagi ada sibuk nih, jadi tak pergi dululah. Namanya dunia mana ada tak sibuk? Kalau dah mati baru tak sibuk. Wabil hayatil mauta, dan cepat-cepatlah ambil kesempatan ketika hidup sebelum mati. Waktu hidup ibadah, jangan ibadah nunggu mati. Dah mati orang lain yang suruh penat bacakan Quran, Yasin segala macam. Iya betul, sampai bagus, tapi jangan ngandalin amal orang. Dah meninggal baru, macam di dalam Al-Quran disebutkan, banyak orang nanti di akhirat, mereka ketika sudah di akhirat mereka minta kembali dihidupkan lagi, kembalikan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal, agar bisa bersedekah. Nak balik lagi, dunia dah kiamat, nak balik lagi tak ada cerita sudah. Badiru bisyati saqama bil faraghi sugra wa bil hayatil mauta. Ketika sehat cepat-cepat gunakan ibadah, sebelum sakit, ketika lapang sebelum sibuk, ketika hidup sebelum mati. Qala bisal abdun khuliqa lil ibadah. Hikmah yang kedua, bisal abdun khuliqa lil ibadah fasaddatu syahwatu anil ibadah. Sejelek-jeleknya hamba, yaitu seorang hamba yang diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Allah ciptakan kita ini di dunia ini untuk ibadah, bukan untuk santai-santai kerja cari duit jadi kuli aja sampai mati. Tak ada ibadah, hidup cuma jadi kuli kok puas, terima gaji, makan habis kerja lagi, makan habis kerja lagi, time mati. Nah, bukan itu, kerjanya untuk sarana saja supaya kita bisa bertahan hidup di dunia ini, ngabiskan umur. Bisa menghabiskan umur, cukup makan, bisa tidur tak kena hujan, anak pergi jalan ada yang dinaiki, tuh baru kerja. Jadi banyak orang kerjanya jadikan tujuan. Jadi hidup di dunia ini bukan untuk ibadah, untuk jadi kuli saja. Bisal abdul khuliqa lil ibadah fasaddatul syahwatu anil ibadah. Sejelek-jelek hamba, yaitu hamba yang diciptakan untuk ibadah aslinya tuh. Fasaddatul syahwatu anil ibadah, tetapi ternyata sahwatnya itu menghalanginya untuk ibadah. Sahwat apa? Sahwat duit, sahwat pangkat, sahwat jabatan, sahwat perempuan, itu menghalangi untuk ibadah. Sibuk aja kejar duit, sibuk kejar jabatan, ibadahnya ditinggalkan. Sibuk kejar perempuan, ibadahnya ditinggalkan. Itu sejelek-jelek hamba, diciptakan untuk ibadah, kok malah sahwatnya ini yang justru didahulukan sehingga dia meninggalkan ibadah tersebut. Bisal abdun khuliqa lil aqibah fasadatul ajilatu anil aqibah. Sejelek-jelek hamba, yaitu hamba yang diciptakan untuk kehidupan akhirat nanti.
Kita ini diciptakan untuk akhirat nanti sebetulnya, bukan untuk dunia nih. Dunia ini sementara saja. Kita diciptakan di dunia ini nanti untuk akhirat. Fasadatul ajilatu anil akibat, tetapi justru dunia itu menghalanginya untuk akhirat. Malah dia sibuk dunia saja. Engkau ni besok nak mati, kau ngapa sibuk dunia aja? Kau sibuk dunia, kau mau jadi apa dunia, mau kaya seperti apa? Nanti kau tinggal semua tuh. Gedung sebesar apa, seindah apa kau bangun, tak ada cerita, pasti hancur itu nanti itu. Nggak ada ceritanya. Kau sekarang bangga macam, bagus tuh, selebar apa tanahmu dan sebagainya, kendaraan sebagus apa, nanti itu pasti hancur tuh. Tidak mungkin tidak. Kalau kau mati, mobilmu hancur, rumahmu roboh, semua habis semua. Fir'aun, Haman, itu kurang apa kayanya, gedungnya seperti apa. Sekarang tinggal nama, nak cari batu bekas pondasi rumah Haman aja tak bisa sekarang. Mana ada? Yang ada ini tuh kuburan Fir'aun aja yang ada kuburannya. Mana kerajaannya yang dulu, mana duitnya dan lain sebagainya, tak ada, habis semua. Itu dulu dibanggakan luar biasa sampai ngaku Tuhan. Fazalat anul ajilatu wasaqya fil aqibah. Jadi orang yang terhalangi akhiratnya oleh dunianya, maka padahal dunia itu nanti akan hilang dan akhirnya dia akan celaka di akhirat. Dunia itu pasti hilang, tak mungkin tak hilang. Kita punya bapak, punya atuk, punya moyang dulu itu penghuni dunia nih. Sekarang dah tak ada, gantian kita sekarang nih. Hidup di dunia ini coba gantian aja. Maka jangan sampai dunia ini justru menghalangi kita sibuk dengan dunia, akhiratnya ditinggalkan. Itu orang yang lupa namanya. U'tita ma yakfika wa anta taratlubu ma yudghik, la biqalilin taqna wala min kathirin tashba. Kemudian kata beliau lagi, engkau sudah diberi sesuatu yang mencukupimu. Kamu ini sudah dikasih sama Allah rezeki yang bisa mencukupinya untuk kehidupan dunia ini, bisa untuk ibadah. Tetapi engkau mencari sesuatu yang justru akan membuat engkau ini melampaui batas. Engkau bisa jadi zalim. Maksudnya apa? Orang ini di dunia ini kalau hanya sekedar untuk bekal di ibadah di dunia ini nunggu mati, itu dah cukup dah. Sekarang yang jadi masalah ini, wa anta tatlubu ma yudghik. Jadi engkau ini mencari lebih yang justru itu akan menjadi engkau ini melampaui batas sewenang-wenang. Coba orang secukupnya saja, waktu sahur ada yang dimakan, waktu buka yang dimakan, nak sholat ada yang digunakan untuk nutup aurat, nak pergi ada yang dinaiki kendaraan. Maksudnya tidak niat ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, jadi orang kaya sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya. Itu sudah cukup, kita sedikit sebetulnya sudah cukup. Tetapi justru orang-orang kita nih justru mencari sesuatu yang melebihi dari yang kita butuhkan, yang membuat itu menjadi kita sewenang-wenang. Na'udzubillah summa na'udzubillah, melampaui batas. La biqalilin taqna wala min kasirin tashba. Jadi engkau ini yang sikit pun engkau ini tidak takna, tidak menerima, tidak merasa cukup, nanti wala min kasirin tashba, engkau ini pun nanti kalau dapat banyak engkau ini tak akan puas. Orang yang dia kalau sedikit dia tidak ikhlas, dia tidak bisa menerima, maka dia kalaupun banyak dia tidak akan pernah merasa kenyang. Mesti terus saja, udah kaya terus mau cari lebih kaya, akhirnya akhiratnya ditinggalkan. Sibuk
Nampak saja kalau orang dia ridho, dia ikhlas, kecil, dia ikhlas, dia kalau dia dapat banyak pun dia akan apa nih, maksudnya cukup, merasa tidak tergila-gila, nggak kenyang-kenyang. Kaifa ya'malu lil akhirati man la tanqadi minad dunya syahwatuh. Bagaimana mungkin seorang itu kok dia nak beramal akhirat padahal sementara dia ini belum menghabiskan syahwat dunianya. Dunia sama akhirat nggak mungkin lah. Orang ini ketika dia yang didulukan ini syahwat dunia, terus harta kejar, terus pangkat kejar, terus apa semuanya, duit kejar, terus perempuan kejar terus. Mana mungkin orang ini beramal dengan beramal akhirat kalau dia ini masih sibuk ngurusin syahwat dunia ini yang tak habis-habis? Tak mungkin. Syahwat itu tak ada habisnya, terus akhiratnya kapan? Makanya untuk urusan syahwat ini di-cut. Syahwat dunia selesai, jadi bisa beramal untuk akhirat. Tidak bisa, antara amal akhirat dengan syahwat dunia ini nggak bisa jalan bareng. Kalau orang sudah syahwat dunia, aduh, nengoklah kalau dia ambisinya luar biasa kayak gitu, tak ada cerita lah kalau dia itu nak beramal akhirat bagus, tak ada cerita itu. Jadi antara syahwat dunia dengan fokus akhirat ini tidak akan bisa jalan bersama, nggak bisa. Karena namanya syahwat dunia ini ya begitu, nabrak-nabrak dia. Al-ajabu kullul ajab lil musaddiqi bidaril haqqi wa huwa yas'a lidaril ghurur. Suatu yang sangat-sangat mengherankan, yaitu seseorang yang membenarkan kehidupan akhirat dari hak, kehidupan akhirat, sementara dia beramal untuk daril ghurur, kehidupan dunia itu negeri tipuan. Akhirat itu namanya daril haq, yaitu agama ya, kampung atau negeri yang sejati, yang benar. Sementara dunia itu daril ghurur, negeri tipuan. Sungguh mengherankan orang yang percaya terhadap hari kebenaran, hari yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati yaitu hari akhirat, tetapi dia justru beramal untuk negeri tipuan. Kalau kau percaya dengan negeri akhirat, ya kau beramal untuk akhirat. Ini tak katanya percaya dengan akhirat, tapi engkau ini dunia aja tak habis-habis terus. Tak tahu sebentar lagi mati. Terakhir, man ja'alal mauta nusba 'ainaihi lam yubali bidikid dunya wala bisa'atiha. Barang siapa yang menjadikan kematian itu berada di hadapan kedua matanya, maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya kehidupan dunia ataupun lapangnya. Enggak ngaruh, mau sempit mau lapang dunia ini sama saja, sebentar saja, enggak ngaruh. Man ja'alal mauta nusba 'ainih lam yubali bidikid dunya wala bisa'atiha. Kenapa orang sibuk dunia dia ngotot? Karena dia mati itu dia anggap jauh. Aku macam tak mati, yang mati orang lain aja. Yang mati cepat-cepat orang lain. Kalau dia ini macam tak ada matinya, atau lama lah nanti mungkin dalam 100 tahun baru mati. Itu sebabnya orang lupakan kematian. Jadi kata beliau, man ja'alal mauta nusba 'ainaihi lam yubali. Jadi orang kalau dah merasa hidupnya lama, dia akan susah, akan membedakan antara dzikir dunya wa sa'atiha. Jadi rasanya kalau sempitnya kehidupan dunia macam mana, lapangnya seperti mana, jadi membeda-bedakan. Sangat pusing hanya sekedar untuk memikirkan apa kehidupan dunia itu.
Tapi ketika seorang menjadikan kematian itu ada di hadapannya, sudahlah, maka dia tak ambisi lagi. Alah, mau kaya mau miskin sama, sebentar saja, sebentar, tak lama itu. Man ja'alal mauta nusba ainaih lam yubali bi dunya wala bi sa'atiha. Barang siapa yang menjadikan kematian itu di hadapan dua matanya, maka dia tidak akan peduli dengan sempitnya kehidupan dunia ataupun lapangnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.